وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawasil al-habib marwa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير لابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah pada malam ini kita berkumpul kembali untuk bersama-sama menuntut ilmu syariat, meskipun pada malam ini kita khatmul kitab, di mana yang kita harapkan itu ketika khatmul kitab itu bukan hanya ketika khatam saja, tapi ketika kita mengkaji kitab, kita jangan pernah ada sifat yang namanya futur. Artinya futur itu malas. Begitu penutupan kitab, Masya Allah penuh. Ketika kita kaji kitab, ya hanya orang-orang yang beriman aja yang datang. Itu yang kita sayangkan. Yang mudah-mudahan insya Allah semangat kita selalu bukan hanya pas tawakufan dari kitab atau khatmul kitab, tapi ketika kita mengkaji ilmu. Itu yang terpenting. Jangan seperti umat-umat yang ada pada zaman sekarang ini, khususnya umat Islam. Nggak semua, tapi nggak sedikit di antara mereka lebih memuliakan, mengagumkan, bahkan lebih mensyiarkan yang namanya tabligh akbar daripada dia menuntut ilmu syariat. Ya, saya nggak bilang tabligh akbar nggak penting, bagus. Cuman lebih-lebih lagi menuntut ilmu itu lebih wajib. Hadir hall bagus, bukan nggak bagus. Cuman ente nuntut ilmu lebih wajib daripada hadir hall. Itu yang kadang-kadang suka mencampur aduk tentang apa? Tentang kegiatan kita. Ada orang hadir hallnya, Masya Allah rajin luar biasa, nggak pernah ngaji tapi hall Masya Allah, ziarah makam para wali Masya Allah, tapi nggak pernah ngaji. Yang didatangin itu siapa? Orang alim. Ini orang alim yang datangin makamnya atau dihadiri hallnya, itu orang alim yang duduk kagak ngaji sebelumnya atau ngaji mulu deh. Dari situ kita ngambil ibrah. Sebagaimana juga dikatakan oleh kita punya guru juga, guru kita bersama Habib Taufik As-Segaf, ketika beliau membahas tentang kegiatan-kegiatan wanita di akhir zaman begini nih, bikin hall atau merayakan bagaimana perjalanan kehidupan Sayyidina Fatimah Zahra. Bukan nggak bagus, bagus. Cuman emang yang lebih penting lagi sejauh mana kita punya wanita muslimah ini mengikuti Fatimah Zahra. Kalau mereka bisa mengikuti dalam kehidupannya, itu lebih mulia daripada merayakan kelahirannya maupun membuat kegiatan atas nama Sayyidina Fatimah Zahra. Sama. Hadir hall bukan nggak bagus, lebih penting lagi kita ngaji. Ngaji itu penting karena di akhir zaman begini semakin banyak orang itu yang bodoh tentang ilmu. Kalau bacot mah banyak yang pintar ya. Sedikit ente belajar ceramah mah bisa aja ceramah.
Sebagaimana dikatakan oleh Habib Salim bin Abdullah Syatri alaihi rahmatullah, jika ada orang bukan alim, gak ngerti ilmu sama sekali, bahkan mungkin dalam kehidupan dia sehari-hari secara ilmu dunia kagak, akhirat kagak, dia mencari rizki dengan cara mungkin kalau di Indonesia dulu dikenal dengan apa namanya itu? Bukan bajai, apa? Becak. Tukang becak, nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar ilmu dunia. Bisa nggak ceramah nih tukang becak? Kata Habib Salim, bisa. Kasih aja di teks, suruh dibaca sama dia selama sebulan, suruh ceramah. Bisa ceramah dia. Bikin nangis orang bisa? Bisa, tinggal nangis aja depan orang ikut nangis. Tapi apakah itu gambaran syariat? Bukan. Syariat itu adalah ilm mu'amal. Belajar dan diamalkan. Ya. Karena kan thamratul ilmi al-amalu bih. Buah daripada ilmu itu tergantung sejauh mana kita mengamalkan. Belajar, kamu amalkan, apa yang kita akan dapat? Kita akan menjadi orang yang dapat predikat orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu kan orang yang selamat di akhirat. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Pada hari kiamat kita selamatkan mereka-mereka yang bertakwa, kata Allah. Bagaimana cara mencapai takwa? Belajar, amalin. Itu kata ulama. Belajar, amalin, kita dapat ketakwaan. Kalau sudah dapat ketakwaan, wuritha ilmun ma lam ya'lam. Dia akan dapat ilmu yang tidak bisa dipelajari. Atau biasa kita sebut dengan ilmu laduni. Itu dapat dari mana itu? Dari ilmu syariat dulu, diamalin, jadi orang yang bertakwa, dapatlah ilmu laduni. Semua kan dimulai dari belajar, ngaji. Maka disitulah dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu kan kata ulama itu dasar awal orang belajar. Iqra, baca. Walaupun di situ dalam ayat bukan maksudnya membaca sebuah tulisan, tapi kata ulama membaca situasi, bagaimana dia menghadapi manusia, membaca keadaan, karena dia akan mendapatkan wahyu dari mulai saat itu. Tapi itu bimbingan langsung dari malaikat Jibril. Tandanya Nabi pun dibimbing, diajarkan melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Dari situlah jangan pernah jauh dari ilmu. Di akhir zaman semacam ini, ente hadir majlis, itu amalan terbaik setelah ente menjalankan yang wajib. Yang wajib ente jalanin, amalan terbaik di akhir zaman begini, nuntut ilmu. Walaupun emang yang namanya majlis ilmu itu nggak akan lebih ramai daripada tabligh akbar ya. Kalau tabligh akbar ini kan beda. Kita hadir walaupun ada nasihat, tapi nasihat umum, bukan nasihat khas tentang ilmu syariat. Makanya Habib Hasan bin Abdullah Syatri alaihi rahmatullah, beliau sangat marah kalau ada orang bikin maulid antara maghrib dengan isya. Kan suka ada ya, maulid antara maghrib dengan isya, itu beliau marah. Apa kata beliau? Maghrib sampai isya waktunya ngaji. Buka kitab, belajar. Buka belajar ilmu Al-Quran, belajar ilmu fikih. Bukan waktunya kita bersalawat. Waktu salawat itu ada waktunya. Habis sholat subuh, habis wiridan, atau habis sholat isya. Masih boleh. Maghrib sampai isya belajar. Jangan kita pandai bersalawat tapi bodoh. Pandai baca maulid, baca Quran nggak bisa. Begitu. Pandai baca maulid seolah-olah cinta Nabi, tapi banyak tentang kehidupan Nabi kita nggak tahu. Itu yang disayangkan tuh. Maka disitulah harus kita punya apa? Punya semangat ketika menuntut warisan Rasulullah. Kalau kita berharap dapat syafaat Nabi, ya kita harus tuntut warisan Nabi. Apa itu warisan Nabi? Ilmu. Innal anbiya alam yuwarithu dinaran wala dirhama bal wurithul ilm. Para nabi nggak ninggalin warisan. Para nabi itu warisan mereka apa? Ilmu. Dari situ belajar sampai Imam Ali bin Abi Thalib disebutkan oleh Nabi apa? Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Aku kota ilmu, gerbangnya Ali bin Abi Thalib.
Sayyidina Ali bin Abi Thalib lebih memuliakan ilmu daripada keduniaan. Buktinya Sayyidina Ali hidupnya bukan orang kaya dia. Bahkan kalau bahasa kita sekarang mungkin bisa dibilang orang nggak berada, nggak punya apa-apa. Cuma dia nggak sampai dan nggak mau kalau sampai ilmu pun dia nggak punya. Karena dia nggak suka dengan dunia Sayyidina Ali ini. Dia suka dengan ilmu sampai disebut dengan gerbangnya ilmu. Kita mau belajar ataupun mengetahui tentang tarikat yang ada di dunia ini, pasti semua sanad tarikat itu kepada Sayyidina Ali. Ngomong tarikat apapun yang ada, yang diakui oleh para ulama tarikat, semua pasti sanadnya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Maka di situ mudah-mudahan insyaallah dengan kita khatam daripada kitab yang berjudul Ayyuhal Walad, insyaallah kita bisa amalkan apa yang kita tulis dan kita baca, amalkan dalam kehidupan supaya itu nanti ada asar kepada anak turunan kita. Ada asar, ada bekas kepada anak turunan kita. Nah, walaupun udah punya anak, udah lahir itu anak, ketika kita mempelajari ilmu kita amalkan, itu sirnya, rahasianya Allah akan berikan kepada anak kita. Anak kita semakin dewasa semakin benar. Apalagi kalau belum lahir, masih di tulang sulbi kita. Nah, kita belajar tuh ilmu nyampe kepada apa? Kepada anak yang belum kita titip ke istri kita. Nah, itu anak atau tuh benih, insya Allah diisi dengan berbagai macam hikmah dari Allah. Karena itulah pentingnya belajar ya. Nah, di sini mungkin kita nggak buka kitab, insya Allah minggu depan kita akan bahas kitab baru. Memang tadi rencananya kan 2 kitab sekaligus selang-seling lah ya. Minggu ini kitab ini, minggu ini kitab ini. Cuman setelah Anda pikirkan lagi, yang ada banyak ilmu yang nggak didapat. Karena kan yang hadir ini kan tergantung kesibukan, Masya Allah, anggota DPR semua soalnya. Jadi kita fokus dengan satu kitab aja. Dan ini kitab, memang kitab fikih juga, tapi insya Allah agak lebih lengkap. Walaupun sebenarnya ini bukan kitab untuk dipelajari di halaqah. Ini biasa ini kitab sebenarnya buat murajaah kalau bahasa anak pondok. Murajaah itu maksudnya apa? Kita belajar Safinatun Najah seandainya. Nah, untuk dapat informasi lebih banyak tentang ilmu dalam Safinah, kita murajaah kitab yang disusun sama ulama mutaakhirin, ulama-ulama sekarang, di mana mereka itu nerjemahin atau banyak faedah tentang Safinatun Najah. Nah, kita baca sendiri itu di rumah buat dapat apa? Tambahan ilmu. Nah, itu walaupun seperti itu nggak apa-apa kita jadikan sebagai ilmu di halaqah, yaitu kitab Taqriratus Sadidah kalangan Habib Zain bin Sumait yang disusun oleh Al-Habib Hasan Al-Kahf, muridnya. Insyaallah kita bahas tuh ada 2 juz. Juz pertama tentang ibadat, juz yang kedua tentang apa? Pernikahan dan muamalat. Ada muamalat, soal jual beli, kerjasama dan lain sebagainya. Kita bahas tuh 2 juz itu. Kemudian harap insyaallah ngajinya jangan separuh-separuh. Karena belajar ilmu separuh-separuh itu kita dapat info separuh-separuh. Karena akan bilang ada suatu pembahasan di fikih kita sudah bahas lebih dari 10 kali di majelis kita. Tapi masih ada jamaah yang udah ngikut tuh kajian berkali-kali nanya lagi. Dan kita bingung tuh. Bukan sekali kita bahas. Udah dibahas 10 sampai lebih dari 10 kali. Kita dari tahun 2002 majelisnya. Walaupun baru aja nih banyak muka-muka baru ya. Tapi kita udah belajar itu ilmu udah hampir 10 kali bahas. Tapi masih ada jamaah, bukan jamaah baru, jamaah lama juga, nanya tentang apa yang kita udah pelajarin berkali-kali. Maksudnya orang ketika ngaji, apa jasadnya di sini, rohnya di Mekah, apa gimana? Nggak paham gitu. Kalau rohnya di Mekah masih mending ya. Jasadnya di sini, otaknya di rumah, bisa jadi. Jasadnya di sini, otaknya di game, belum selesai gamenya. Wallahu a'lam. Nah, itulah yang kita terjadi sekarang. Jangan sampai. Ilmu tuh harus fokus. Apalagi ilmu fikih, ini salah satu ilmu yang sangat amat penting dalam hidup. Kalau salah beribadah, salah semuanya udah. Karena kita udah tahu, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamati as-shalah. Pertanyaan pertama apa dari kiamat? Salat. Salat ilmu apa? Fikih.
Kalau udah ibadah kita yang wajib kita nggak bener, gimana urusan kita di akhirat? Dari situlah harus fokus, dan kalau bisa mudah-mudahan ada ya takrirat itu terjemahannya, mudah-mudahan ada. Kalau ada dibeli, jadi kita bahas sambil dibaca, walaupun agak lama dikit kita baca. Nah, ini sih insya Allah kita harus lebih fokus lagi nih, karena udah belajar kitab Risalah sampai selesai, bahkan berkali-kali kita bahas. Kitab Safina udah 3 kali anak ulang. Kitab Mukhtasar kita udah bahas juga di sini. Beberapa kitab tuh. Udah 3 kitab tapi nggak sekali dibahas, berkali-kali. Nah, ini kitab yang keempat dalam fikih, yang mudah-mudahan insya Allah lebih fokus. Lebih fokus. Yang nggak dimengerti tanya. Aneh kan nggak pernah nggak ngasih itu nanya. Nanya, fadhol nanya. Yang itu nggak tahu tanya. Yang kita jelasin belum paham juga loh. Tanya lagi, as-soal nisful jawab. Pertanyaan itu separuh daripada jawaban. Bahkan dikatakan as-soal nisful ilm, soal itu bertanya itu separuh daripada ilmu. Makanya Al-Habib Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, Abu Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki alaihi rahmatullah begitu, kalau ngajar dia suka nanya sama muridnya, paham nggak? Kalau pada diam semua berarti paham, kata dia. Nah, kalau nggak ada yang jawab atau semua bilang paham, beliau mulai nanya. Nanyanya nggak pakai nanya umum, langsung nunjuk. Ente coba. Tadi kita bahas ini maksudnya apa? Coba jelasin. Kenapa beliau begitu? Karena kalau ente nggak paham, tanya. Maksudnya begitu. Jangan nggak paham, diam aja. Paham. Insya Allah. Insya Allah. Kan itu baru belajar sekarang. Insya Allah itu janji besok. Janji sesuatu di kemudian hari, ente bilang apa? Insya Allah aku akan lakukan, karena belum ngelakuin. Nggak udah dilakuin pakai bilang insya Allah. Kan baru yang dilakuin. Nah, insya Allah itu artinya apa? Besok mau dipelajari baru apa? Insya Allah. Itulah harus kita berpikir dan harus kita fokus. Lagi insya Allah kita nggak lama dari bulan suci Ramadan. Pembahasan soal puasa Ramadan ini kita udah berkali-kali bahas ya. Tapi nggak apa-apa, sedikit banyak kita bahas lagi dikit ya soal puasa karena menjelang Ramadan. Nah, tapi tetap yang namanya kitab yang akan kita bahas ini Taqriratus Sadidah, tetap kita baca. Kita mulai dari awal, dimulai minggu depan ya. Nanti setelah sebelum Ramadan ya kurang lebih pertengahan Februari, nah, barulah kita bahas tentang bagaimana menyambut Ramadan sambil kita baca Taqriratus Sadidah. Nanti di bulan puasa Ramadan, nah disitulah kita bahas lagi tentang Ramadan, apa yang membatalkan puasa dan lain sebagainya. Itu perlu diulang-ulang lagi. Nggak apa-apa, sebagai mengingatkan diri kita biar kita nggak salah dalam melaksanakan ibadah puasa. Sebenarnya di bulan Ramadan nggak ada majelis yang kita tutup kecuali yang habis maghrib. Habis maghrib itu nggak mungkin kita ta'lim, karena kan buka puasa, belum lagi yang malas-malesan. Terus buka puasa kan pada lemes tuh. Yang habis isya lah mungkin masih tetap berjalan kita. Habis tarawih, makanya saya harap sih tetap semangat. Karena kalau dibilang habis tarawih kita istirahat, banyak habis tarawih masuk ngobrol dulu. Daripada ngobrol kita ngaji, dan pahalanya besar. Bahkan dikatakan oleh Habib Ali bin Syahab, belajar pada bulan Ramadan itu belajar syariat pahalanya sampai berapa? Sampai 10 juta kali lipat dibandingin ente belajar ilmu di luar Ramadan. Beliau dasarnya ngomongnya kenapa? Dari mana itu? Ya itu namanya ulama. Beliau tahu banyak ilmu yang kita nggak tahu, makanya di antaranya itu disampaikan oleh beliau. Karena kan di bulan Ramadan segala sesuatu dilipat gandakan. Makanya mudah-mudahan insyaallah saya harap kalau bisa dicari itu kitab, cari dan miliki, ada terjemahannya biar kita bisa belajar sama-sama. Kalau nggak ada juga terjemahannya, ya udah intinya fokus bahwa senjata utama kita tuh pulpen nama buku. Itu senjata utama talibul ilm. Kalau datang cuma dengerin kayak Imam Syafi'i itu. Kemudian langsung hafal ya. Buyar iya. Nah, bahkan sambil dengerin sambil bengong gitu. Pakai apa?
lebih bagus dicatat. Ini ilmu, kecuali kita ngajarin orang awam di luar, orang tua masih duduk di majelis ilmu walaupun dia kagak ngerti masih bagus dah. Ini kan tunggu malaikat nyambut nyawa dia doang gitu. Maka dia hadir, insya Allah banyak pahala buat dia. Cuman antum ini anak muda yang perlu banyak ilmunya. Kita punya keluarga di rumah yang mereka harus dikasih bimbingan. Bukan kayak orang zaman sekarang, bini ngaji mulu, suami kagak ngaji. Nah, kebalik lagi nih. Benar kata Habib Taufik Assegaf, nah besok-besok suami pakai selendang. Bininya pakai apa? Pakai bici. Kebalik ya. Harusnya semua itu urusan siapa? Urusan laki-laki. Laki-laki belajar, sampaikan kepada keluarga ya. Wallahu alam. Insyaallah mulai minggu depan kita akan bahas kitab Taqriratus Sadidah untuk kita pelajari dan kita mendalami ilmu fikih supaya kita benar dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman sebelum ditutup biasa nggak apa-apa walaupun kita nggak baca kitab, kita kasih waktu kalau ada pertanyaan. Pertanyaan apapun boleh disampaikan. Dalam kitab-kitab yang udah kita bahas, ada pertanyaan, fadhol. Ada. Akhir wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة بكرامة الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا لا لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان سائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أسمع فضلا وجودا من نالا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سهول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب والحمد لله. Sebelum saya tutup, saya ingatkan lagi, ini kan mendekati pemilihan ya, presiden maupun sepupu-sepupu dan anak turunan itu ya, DPR dan lain sebagainya. Cuman kita di sini himbau aja kepada jamaah, jangan pernah kita ikut mengkampanyekan siapapun. Mau dia presiden ke, mau dia DPRD ke, mau DPR ke, siapapun dia, pilih ya wajib. Kita harus milih, kita ikhtiar untuk dapat pemimpin yang baik. Nah, cuman gak usah ikut-ikutan dah. Itu pesan dari kita punya guru Habib Umar. Kita ngikutin Habib Umar, kita ikutin. Ada ulama lain punya pendapat yang berbeda, nggak apa-apa, kita hormati. Cuman Habib Umar memang larang kita ini ikut-ikutan urusan berpolitik. Karena maaf, ini politik. Yang kita mau dukung itu tahun 2019 atau sebelumnya di hati umat Islam. Sekarang dia pura-pura umat Islam, itu mau bilang apa? Partai. Siapapun dia semua punya apa? Punya kepentingan. Jadi
Dari situ milih mah milih. Cuman ada orang nanya sama ente milih siapa ya? Kita jujur. Orang-orang yang nanya kita jujur siapa kita pilih. Cuman gak usah ikut-ikutan pilih si Ano, apalagi anggota DPRD. Pilihlah si Fulan, pilihlah si Fulana. Emang kenapa kita pilih dia? Dia mau berbuat apa emang? Hati-hati. Ini semua urusan apa? Urusan fulus. Ada fulus semuanya. Semua mulus. Nggak ada fulus, mampus. Nah itu masalahnya tuh. Cuman sekarang ulama-ulama kita condongnya kepada siapa? Nah kita ikuti aja. Cuman ente jangan ikut-ikutan. Bilang si Ano kita pilih, si Ano kagak usah kita pilih, nggak usah. Ente pilih aja. Beb, ulama-ulama milih si Ano, ya udah ikutin. Insya Allah kita di jalan yang benar karena ulama pasti mereka pakai istikharah, mereka berdoa, minta petunjuk sama Allah. Cuman ente pribadi nggak usah bilang si Anu pilih, si Anu nggak usah, si Anu begini, si Anu nggak usah ngomong begitu di depan banyak orang. Nah, hati-hati, salah kita menunjuk seseorang dan kita nggak tahu siapa dia, khawatir dari kiamat kita repot nanti urusannya. Itulah pesan Habib Umar begitu. Kita ikuti samena ata'na ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.